Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berkumpul, bertemu kembali di tempat ini. Kita percaya kalau kita ada semua hanya karena kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang kehidupan kita. Itulah sebabnya pagi hari ini mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh keberadaan hidup kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Tuhan, dia yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan.
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
yang sakit disembuhkan, yang dalam kesusahan dihidupkan, yang dalam kelemahan dikuatkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini, di mana Tuhan memberikan bagi kami kesempatan untuk kami datang menghadap hadirat Tuhan, datang sujud di altar-Mu, menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Bukan kuat gagah kami, namun inilah Tuhan bagaimana kemurahan Tuhan lebih daripada hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Pujian yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik di dalam sorga. Tiba saatnya pagi hari ini kami pun akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk tenang Tuhan menerima berkat firman-Mu. Sucikan, kuduskan kehidupan kami. Layakkan kami untuk kami ditaburi dengan benih firman-Mu Tuhan. Agar firman yang kami terima pagi hari ini tidak lalu begitu saja, namun tertanam dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu pagi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Urapan Tuhan, penguasaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi hamba-Mu pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang ingin merampas firman Tuhan, jauhkan itu dari hati dan pikiran kami siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap duduk tenang menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi bagi kita semua, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan. Bahkan kekasih-kekasih yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming, medsos Facebook daripada Gereja Pantekosta di Indonesia Bukit Hermon Mamuju ini. Saya percaya damai, sukacita yang daripada Tuhan terus menjadi bagian setiap kehidupan kita. Haleluya. Saudara bersukacita pagi ini. Amin. Amin. Haleluya. Mari saya mengajak kita untuk melihat bagian kebenaran firman Tuhan. Salah satu peristiwa penampakan Yesus kepada murid-murid, ya, kepada murid-murid setelah kebangkitan Yesus yang mengalahkan kuasa maut dalam dalam 1 Korintus pasal 15, firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut adalah kuasa dosa. Akibat dari kejatuhan manusia, akibat dari dosa, maka hukuman menanti manusia. Kematian menanti manusia. Tetapi syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh Yesus, dengan kematiannya di atas kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Apa yang selesai? Pengorbanan Kristus. Kalau zaman perjanjian lama, pengorbanan itu ketika ada umat Israel, umat Tuhan yang berdosa, ketika ada umat Tuhan yang berzina, ketika ada umat Tuhan yang melakukan pembunuhan, ketika ada umat Tuhan yang mencuri, melakukan berbagai macam dosa,
Ada ketentuan, mereka harus bawa binatang. Mereka harus bawa, kalau orang yang mampu, mereka harus bawa lembu sapi yang tidak bercacat. Kalau dia mendengar, dia harus bawa kambing atau domba yang tidak menampakkan Yesus kepada murid-murid yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal 21. Mari saudara yang ada di rumah juga ambil Alkitab saudara dan buka, temukan pembacaan kita. Saya percaya Tuhan pun hadir di rumah saudara. Alkitab berkata, sering dihotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan ketika menjelang kenaikan Tuhan Yesus, dalam masa-masa penantian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan masa penantian pencurahan Roh Kudus. Gembalakanlah domba-dombaku, ayat 15 mulai. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, mengapakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Haleluya. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat demi ayat, dari ayat 15 sampai ayat yang ke-17, 3 pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus. Dalam terjemahan Indonesia, itu sepertinya sama. Apakah engkau mengasihi aku? Yang pertama. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan kedua. Apakah engkau mengasihi aku? Kelihatannya tidak ada perbedaan. Sama saja. Tetapi kalau kita melihat di dalam terjemahan yang lain, terkhusus penulisan dari Perjanjian Baru, ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau kita melihat di situ dalam terjemahan Yunani sangat jelas. Ya. Dalam pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape atau agapao kepadaku? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku pileo kepadamu. Beda. Pertanyaan 1, 2,
Yesus bertanya, apakah engkau agapao kepadaku atau agape kepadaku? Tapi dijawab oleh Petrus, benar Tuhan, aku pileo. Seharusnya apa? Seharusnya aku agape kepadamu. Dan pertanyaan yang ketiga, Yesus turun ikut standar Petrus. Bukan Yesus mengalah, bukan. Simon Petrus, apakah engkau pileo kepadaku? Benar Tuhan. Sedih hati Petrus. Benar, aku pileo kepadamu. Saudara, kita tentunya tahu ada 4 jenis kasih. Yang pertama kasih agape. Kasih yang tak bersyarat. Kasih yang penuh pengorbanan. Kasih yang tidak pernah menuntut balas. Kasih yang walaupun diberikan itu tidak dihargai oleh manusia. Kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus, itu kasih agape. Ada kasih phileo, kasih hubungan persahabatan antara jemaat yang satu, orang yang satu dengan orang yang lain. Kasih phileo, persahabatan. Ada storge, kasih dalam keluarga. Dan yang terakhir, kasih eros. Hubungan percintaan antara laki-laki dengan perempuan, bukan sesama jenis ya. Seks itu eros, kasih eros. Nah, ini sangat luar biasa bahwa standarnya Allah, standarnya Tuhan itu agape. Agape. Tapi kenapa dia mau turunkan ikut dengan apa yang dijawab oleh respon jawaban yang dijawab oleh Simon Petrus dari pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Yesus mau turun. Saudara, ini bukti pun Allah mengasihi Simon Petrus. Saudara, ini salah satu bagian dari rencana Allah, dari karya Allah. Kalau Allah yang bertahta di sorga, dia kudus, dia suci, tidak mau turun ke dalam dunia. Tidak mau datang ke dalam dunia untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Kita semua manusia tetap masih ada di dalam dosa. Kita semua manusia hidup di dalam ikatan-ikatan dosa dan ujung-ujungnya adalah neraka. Tapi kita bersyukur Allah mau merendahkan dirinya. Allah mau turun menjadi sama seperti manusia. Bahkan dia mau mati. Turun ke dalam dunia orang mati untuk menebus kita. Standar Allah adalah agape. Kasih yang tak bersyarat, kasih yang tidak pernah menuntut untuk dibalas, tidak. Dan Petrus menyadari itulah sebabnya hatinya sedih.
Ketika pertanyaan ketiga datang kepada Petrus. Simon Petrus, apakah engkau pileo kepadaku? Sedih hati daripada Simon Petrus. Mengapa? Paling tidak Simon Petrus sedih. Karena dia melihat, dia merenungkan ke belakang beberapa malam yang lalu. Dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Ketika Yesus diperhadapkan kepada imam-imam di hadapan Pilatus, Herodes pada saat itu. Untuk dijatuhi hukuman. Ada yang bertanya kepadanya, dia bagian daripada murid, dia salah satu murid. Menyangkal dia. Padahal saudara, sebelum malam itu, tadi siang atau tadi pagi, Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam satu perjamuan. Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Malam ini kamu murid-murid akan tergoncang imanmu. Mari kita lihat itu. Matius, Injil Matius 26. Ayat 30. Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Sebab ada tertulis, artinya sebelumnya sudah dinubuatkan, sebelumnya sudah disampaikan oleh nabi. Nabi siapa? Ada Zakaria pasal 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Artinya, kematian Yesus. Yesus akan disiksa. Dan akan mengalami kematian. Itu adalah bagian dari rencana Allah. Itu adalah salah satu bagian dari penggenapan nubuat firman Tuhan. Gembala akan dibunuh, domba-domba akan tercerai-berai. Mari kita kembali ke Matius 26. Ayat 32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali apa? Tidak. Wih, hebat kali ini Petrus. Biarpun semua ini, rekan-rekanku ini tergoncang imannya karena Yesus, aku sekali-kali tidak. Bagus. Tapi saudara, penggenapan firman harus terjadi. Yesus katakan, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Petrus menjawab, kalaupun semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak.
kebanggaan. Dia merasa diri dia mampu tanpa Tuhan. Dia mampu dengan kekuatannya sendiri. Itulah Petrus. Ayat 34, Yesus berkata kepadanya, kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ayat 35, kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Luar biasa ya. Tapi sekali lagi nubuatan harus terjadi. Ada penegasan dari Rasul Petrus. Sekalipun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Ini dia tegaskan lagi di ayat 35. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Tuhan, aku siap. Wow. Bagus, tapi saudara, itu bukan kehendak Allah. Itu bukan rencana bagian dari kehendak Tuhan. Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Mengapa Yesus mempertanyakan kasih daripada Petrus? Yesus mempertanyakan kasih daripada Petrus. Mana buktinya? Kalau beberapa malam yang lalu, meskipun saya sudah katakan engkau akan tergoncang imanmu, kamu akan tergoncang imanmu. Tapi mana buktinya Petrus? Bukankah kamu yang berkata, meskipun semua lari meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Bahkan engkau pun berkata, meskipun aku harus mati bersama engkau, aku rela. Tapi Yesus ingin mengembalikan Petrus. Yesus ingin memulihkan Petrus. Yesus ingin membaharui kasih Petrus. Sehingga Yesus bertanya kepada Petrus untuk 3 kali. Karena Petrus sudah menyangkal Yesus pun 3 kali. Saudara, standarnya Allah adalah kasih agape. Tapi Yesus mau turun. Bukan Yesus berubah di dalam kasihnya, tidak. Tetapi Yesus mau turun. Seperti Petrus yang hanya mampu mengasihi Yesus dengan kasih phileo. Yesus mau turun. Untuk apa? Untuk mengangkat Petrus. Untuk membaharui kasih Petrus. Sehingga Petrus tidak lagi akan mengasihi Tuhan dengan kasih phileo. Petrus tidak akan lagi mengasihi Tuhan dengan kasih phileo. Tetapi Yesus akan mengangkat Petrus untuk mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Haleluya. Karena standar Tuhan adalah kasih agape. Saudara, ini pertanyaan ini pun datang kepada kita pada pagi hari ini. Kepada saya sebagai hamba Tuhan, kepada jemaat sekalian, orang tua, pemuda, remaja,
belum kasih agape. Masing-masing kita renungkan. Kasih agape, kasih yang penuh pengorbanan. Meskipun tidak dihargai oleh orang, tetap kita lakukan. Meskipun tidak dihormati, tidak diperhitungkan oleh rekan-rekan kita, oleh sahabat-sahabat kita. Meskipun orang lain tidak memperhatikan, kita tetap setia untuk melakukannya. Itulah kasih Tuhan. Agape. Masing-masing kita merenungkan pribadi. Tuhan, sudahkah saya mengasihi Engkau dengan kasih agape? Atau kasih saya masih standar seperti Petrus kasih Phileo? Apakah saya cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya? Saudara, dalam pertanyaan pertama kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini? Pertanyaan yang sama pun datang kepada kita. Apakah saya dan saudara sudah mengasihi Tuhan lebih daripada keluarga kita? Lebih daripada pangkat kita, jabatan kita? Lebih daripada kekayaan kita? Kasih agape sekali lagi, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Haleluya. Tapi kalaupun kasih kita kepada Tuhan masih Phileo, saya mau katakan kepada kita, jangan takut, jangan susah, jangan cemas. Tapi bukan berarti standar kita masih tetap harus sampai di situ. Hanya dengan kekuatan Tuhan, hanya dengan kekuatan Roh Kudus, kita akan mampu mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Amin. Ya. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul ini, ketika rasul-rasul termasuk Petrus dipenuhi dengan roh Allah, dipenuhi dengan roh Tuhan. Oh, luar biasa. Petrus bersaksi. Petrus tidak lagi takut. Amin. Petrus tidak lagi merasa dengan kekuatanku, dengan kebesaranku, dengan semua apa yang ada padaku, aku mau melayani Tuhan. Tidak. Tapi dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus curahkan, berikan kepada Petrus, dia mampu untuk melayani. Haleluya. Khotbah Petrus pertama kali. Haleluya. Khotbah Petrus pertama kali luar biasa. Dia menyampaikan berita sukacita, berita kabar baik, berita yang datangnya daripada sorga, kematian dan kebangkitan Kristus. Itu terus yang mereka beritakan. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Berita itu disampaikan sampai sekarang ini. Yesus mati, Yesus bangkit
Dia naik ke sorga membenarkan kita. Dan dia akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita. Supaya di mana Yesus berada, kamu pun berada. Itu standar Allah. Kasih agape. Saudara, 1 Korintus pasal 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih agape, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wow. Kasih yang membutuhkan pengorbanan, itu kasih agape. Tapi sekalipun kita berkorban, sekalipun kita memberikan kepada Tuhan, ataupun memberikan nyawa kita sekalipun, tapi tanpa kasih, itu tidak ada guna. Itu Alkitab katakan. Saudara, ini standar Tuhan. Saya tahu bahwa standar Tuhan ini kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Makanya kita perlu Roh Kudus. Amin. Kita perlu kuasa Tuhan memenuhi kita. Kita perlu pertolongan Tuhan. Sekali lagi kita butuh pertolongan Tuhan. Petrus butuh pertolongan Tuhan. Petrus menyadari dia tidak mampu mengasihi Tuhan dengan kasih agape tanpa Tuhan turun ke atas dia. Tuhan turun untuk mengangkat Petrus sehingga Petrus mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kalau saudara membaca, mengikuti keterangan-keterangan, catatan tentang Petrus, bagaimana air hidup dari Petrus. Dalam satu peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang Roma kepada hamba-hamba Tuhan, kepada rasul-rasul, kepada umat-umat Tuhan. Petrus berkata, kalau Tuhanku disalibkan, kepala di atas, kaki di bawah, aku mau disalibkan, kaki di atas, kepala di bawah. Haleluya. Ini kalau bukan kasih agape, tidak akan bisa terjadi. Mari masing-masing kita tutup Alkitab kita. Renungkan, apakah saya sudah mengasihi Tuhan dengan kasih agape atau masih kasih pileo? Haleluya. Tuhan tidak akan menghukum kita karena kita mengasihi Tuhan dengan kasih pileo, tidak. Tapi Tuhan mau mengangkat kita. Kita berserah, kita menyadari keadaan kita. Tuhan, saya belum mampu mengasihi Engkau dengan kasih agape. Kasih yang penuh pengorbanan. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang sekalipun orang tidak perhatikan, tapi mau terus memperhatikan. Mau terus mengasihi.
Haleluya, haleluya. Menyadari akan keadaan kita, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Dan kita minta kuasa Tuhan memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus memenuhi kita. Sehingga Tuhan akan mengangkat kita untuk melayani, untuk mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Bapa dengan kuasa. Hidup ini harus digerakkan. Hidup ini harus dilandasi, didasari dengan kasih. Kasih yang daripada Tuhan, kasih agape. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban. Kasih yang tidak pernah menuntut. Haleluya. Mari nyanyikan pujian. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus
Limpahkanlah kuasa-Mu kepada kami Tuhan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus memenuhi kami. Roh Kudus memenuhi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kasih. Saudara yang berada di rumah, kita yang ada di tempat ini, mari sama-sama kita minta urapan Tuhan, kuasa Tuhan. Zerubabel berkata, bukan oleh kuatku, bukan oleh gagahku, melainkan hanya Roh Kudus, melainkan hanya kekuatan daripada Tuhanlah. Haleluya. Kita tidak mampu mengasihi Tuhan dengan kasih yang agape tanpa kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Minta Roh Kudus untuk memenuhi kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Urapilah kami Tuhan. Penuhilah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sehingga kami Tuhan maksimal dalam pelayanan kami. Kami maksimal di dalam pekerjaan kami. Kami melakukan semuanya dengan dasar kasih agape. Firman Tuhan tadi berkata, sekalipun aku mengetahui semua jenis bahasa, bahasa manusia maupun bahasa malaikat, tapi kalau aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kehidupan kita harus digerakkan dengan dasar kasih. Kasih yang daripada Tuhan. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang sekalipun orang tidak hargai, tapi kita tetap melakukan. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Itulah kasih agape. Kasih yang dari sorga, biar memenuhi kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu.
Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa di hidup kami, di hidup kami, dicurahkan di hidup kami, dicurahkan di hidup, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Haleluya, haleluya. Kami menyadari Tuhan, dengan kekuatan kami, dengan kemampuan kami, dengan hikmat kami tidak mampu mengasihi Tuhan dengan standarnya Allah, dengan standarnya Tuhan, yakni kasih agape. Hanya dengan pertolongan daripada Roh Kudus sendirilah. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus mula Tuhan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus Bapa, kami akan mampu mengasihi Tuhan dengan kasih yang tak bersyarat, dengan kasih yang tidak menuntut hak, dengan kasih yang mau berkorban. Terima kasih Bapa. Kami boleh belajar dari Rasul Petrus. Meskipun standar kasih yang dia berikan kepada Tuhan adalah kasih phileo. Tapi Tuhan, Engkau melihat perjalanan Rasul Petrus setelah ia dipenuhi dengan kuasa Roh Allah di loteng Yerusalem. Dengan kekuatan ilahi, dengan kekuatan Roh Kudus yang dia andalkan dalam hidupnya. Haleluya. Meskipun dia mengalami tantangan, meskipun murid-murid mengalami penganiayaan, meskipun murid-murid harus mati karena nama Yesus, mereka rela mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Ada pengorbanan, ada harga yang mereka harus bayar. Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan. Sekali lagi, tolong kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Sehingga kami mampu mengasihi Tuhan dengan standar Allah. Kasih agape. Berkati firman-Mu dalam hati kami Bapa. Berkati kami. Sehingga dalam menjalani kehidupan kami, pelayanan kami, aktivitas keseharian kami, pekerjaan kami, di kantor kah, di toko kah, di rumah, di pasar, dimanapun kami berada, kami selalu bergerak didasari dengan kasih. Kami selalu melakukan pekerjaan kami, pelayanan kami dengan dasar kasih yang daripada Tuhan itu. Terima kasih Bapa, tolong kami. Hanya dengan kekuatan kami tidak mampu Tuhan. Hanya dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Sebab itu curahkan, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Dari orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak sekolah minggu pagi hari ini. Kami terima urapan yang daripada Tuhan. Kami terima Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami dengan iman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Materaikan, tanamkan kebenaran ini dalam hati kami. Sehingga dalam menjalani kehidupan kami di hari-hari ini Bapa, kasih kami tetap konsisten, kasih kami tetap hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan
melanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami, persepuluhan kami, korban diakonia kami Tuhan. Biarlah semua Tuhan, pengorbanan kasih kami pada pagi hari ini tidak akan menjadi kekurangan bagi kami. Tapi kami percaya ketika kami memberi, itu berarti kami sedang menabur. Dan kami percaya ketika kami menabur, kami pasti akan menuai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Kami lanjutkan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan membawa korban persembahan kita dan pengumuman bagi jemaat Tuhan. Mulai sebentar kita akan kembali mengadakan membawa korban diakonia seperti yang pernah kita lakukan di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan bawa korban persembahan. Kita nyanyikan pujian bagai Raja Wali. Aku ingin Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. di bawah keempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah keempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah keempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah keempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah keempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Tuhan memberkati persembahan kita siang hari ini, dan saatnya kita akan menyaksikan pengumuman di depan.
Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Jadwal kita selama sepekan. Kita mau rayakan kemenangan Yesus. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Katakan sekarang telah tiba. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, oh darah. Hari Selasa, pukul 6 sore, bimbingan prabaptisan. Hari Jumat, pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Jadwal pelayan ibadah raya pertama Minggu 25 April 2021. Pemimpin pujian hamba Tuhan Devianti. Musik tim musik. Singers Ibu Hernita Ismei dan Ibu Suri Tombi. Rebana Tere dan Zelin. Multimedia Jane dan Jelita. Kolektan Bapak Ignatius Ismei dan Bapak Uhad Sibuya. Aser Bapak dan Ibu Petrus. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudara Julius Tanggi Salah. Musik tim musik. Singers Bapak Yunas dan Bapak Musa Sabtu. Rebana Ein dan Vena. Multimedia Clara. Kolektan Ibu Yeni Situmeang dan Ibu Desi Musa. Aser Bapak dan Ibu Otniel Amba. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun di bulan April. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawa pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian info sepekan, dan jangan lupa untuk mengikuti setiap kegiatan yang telah dijadwalkan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kegiatan kita, jadwal kita sepekan. Ada tambahan untuk hari Selasa ya, Selasa. Bagi anak-anak remaja pemuda yang pengen mau atau rindu untuk masuk dalam baptisan air, saya mengajak untuk kalian datang. Ya. Meskipun kalian belum mau dibaptis, tapi kalian bisa ikut. Mungkin masih ada juga bapak-bapak, ibu-ibu yang belum
menerima baptisan air. Kita bisa sharing di situ di hari Selasa jam 6 sore. Nah, ada waktu 2 minggu lalu di sharing itu, bimbingan itu ada 3 anak kekasih yang hadir dan menyatakan diri untuk dibaptis. Saya kasih formulir, saya katakan formulir ini kalian isi berdoa dan setelah diisi serahkan pada saya, dan itu sebagai bukti bahwa kalian mau menerima baptisan air ini. Mereka sudah serahkan 3 formulir, antara lain Jelita, Teresia, dan salah seorang pemudi, siapa namanya? Catherine ya, Catherine. Dan saya mengajak kita semua dukung mereka dalam doa. Saya memang berpikir bahwa kegiatan baptisan ini akan dibuat bulan depan, Kamis, bertepatan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tapi ternyata doa mereka lebih cepat, lebih baik. Haleluya. Tuhan tolong hari Sabtu kita akan adakan baptisan air, dan sekaligus kita retreat bersama jemaat ya. Diadakan di air terjun ya, di air terjun hari Sabtu. Jadi kita kumpul di tempat ini jam 8 dan kita akan menuju ke air terjun. Itu sudah dibuka. Di sana juga tidak terlalu banyak orang. Apalagi dalam situasi seperti ini, jauh dari pemukiman masyarakat. Jadi di sana kita bisa melakukan baptisan air dan sekaligus kita bisa refreshing, retreat bersama dengan jemaat Tuhan di air terjun Tamasapi ya, Tamasapi. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Bagi anak-anak 3 orang ini, saudara mempersiapkan hati saudara mempersiapkan fisik kesehatan saudara, dan Tuhan tolong hari Sabtu tanggal berapa itu? 24. Tanggal 24 kita akan adakan baptisan air untuk ketiga adik kekasih, anak kekasih, ataupun nanti kalaupun dalam beberapa hari ini ada yang tergerak juga untuk mau menerima baptisan air, bisa diinfokan kepada saya atau kepada saudari Desi ataupun kepada Oma Ibu Gembala. Ya, saya percaya kiranya kemampuan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, maka kita akan mampu melakukan semuanya. Haleluya. Saya serahkan kepada worship leader. Puji Tuhan, terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saatnya tiba kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Immanuel. Haleluya Yesus. Namanya disebut
Bapa yang sudah memberkati ibadah kami siang hari ini, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan dan keteguhan iman di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, seluruh kegiatan sepanjang minggu berjalan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jadilah semua untuk hormat bagi nama Tuhan. Setiap umat-Mu yang telah hadir siang hari ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dan sebentar kami akan berpisah, pulang bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang akan pulang ke rumah. Kami yang tinggal sama-sama dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Sempurnakan ibadah kami hari ini. Segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan, ampuni, sucikan dengan kuasa darah-Mu. Ibadah kami menjadi peringatan bagi-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita bersama mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.